Halo, selamat pagi. Namo Buddhaya. Semangat pagi. Nah, ketemu lagi anak Bapak bersama saya, Pak Tato. Kali ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang materi matematika. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang materi pecahan. Nah, tentunya anak Bapak di kelas 3 sudah mendapatkan materi pecahan. Tapi di kelas 4 di sini Bapak akan menjelaskan ulang tentang materi pecahan. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai arti pecahan. Kemudian yang kedua yaitu pecahan senilai, dan yang ketiga yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Kita bahas satu persatu nantinya ya. Oke. Untuk yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya anak Bapak mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang video pembelajaran yang Bapak akan sampaikan nantinya. Nah, tujuan yang pertama yaitu anak Bapak nantinya akan mengetahui arti pecahan. Nah, kemudian yang kedua yaitu anak Bapak akan mengetahui pecahan senilai. Kemudian yang ketiga, anak Bapak akan mengetahui bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Kita lanjut. Nah, Bapak ada pertanyaan nih. Nah, apa itu pecahan? Nah, belum tahu anak Bapak? Nah, kita bahas bersama-sama di video pembelajaran kali ini. Oke? Sebelum kita lanjut, kita harus mengenal yang namanya pecahan terlebih dahulu, ya. Nah, mengenal pecahan. Misalkan Bapak mempunyai satu pizza, kemudian pizza tersebut dapat pecah menjadi satu bagian, dua bagian. Nah, pecah menjadi dua bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Nah, satu bagian Bapak akan ambil satu dari keempat bagian tersebut. Jadi 4 bagian Bapak ambil satu, ya. Jadi diambil satu dari bagian. Nah, pizza tersebut Bapak ambil satu dari keempat bagian pizza tersebut. Nah, satu ini Bapak bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah bentuk kita sebut atau kita bisa baca dengan 1/4. Nah, ini 1/4 atau bisa dibaca dengan 1/4. Nah, 1/4 ini yang atas itu namanya pembilang, ini nomor 1 itu namanya pembilang, dan yang bawah yang 4 ini namanya penyebut, ya. Apa sih Pak arti pembilang dan penyebut? Pembilang merupakan bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut itu merupakan bilangan pembagi. Jadi satu ini merupakan pembilang, yaitu bilangan yang dibagi. Kemudian yang keempat adalah penyebut, yaitu merupakan bilangan pembagi. Jadi, pecahan dapat kita simpulkan yaitu dengan pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Dapat kita contohkan seperti sini. Nah, di sini Bapak mempunyai 4 lingkaran. Lingkaran pertama Bapak bagi menjadi 2 bagian, yang kuning dan putih. Ini kita bisa sebut ini sebagai 1/2. Kenapa 1/2? Karena 2 bagian diambil 1, jadinya 1 dibagi 2. Kemudian ini anak Bapak, ada 1 lingkaran kita bagi menjadi 3. Kemudian 1 lingkaran ini, 1 bagian ini kita ambil 1. Nah, kita ambil 1 dari ketiga bagian, berarti kita tulis yaitu 1/3. Kalau ini anak Bapak ada yang tahu? Ya, betul. Ini adalah 1/4 karena 4 bagian kita ambil 1. 1 dibagi 4, ya. Nah, kalau yang ini anak Bapak ada yang tahu? Nah, ini adalah 4 bagian kita ambil menjadi 3.
Artinya dapat kita tuliskan sebagai 3/4. Nah, sampai di sini anak Bapak tahu atau paham? Nah, semoga saja anak Bapak di rumah paham. Kemudian yang selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tetapi nilainya sama. Nah, dapat kita contohkan. Contoh, Bapak mempunyai pizza 1, ya. Nih, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian Bapak bagi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian pizza yang kedua Bapak akan bagi menjadi 3 bagian, ya. 1, 2, 3. Nah, ada 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, pizza yang pertama Bapak ambil 2 bagian. Nah, Bapak ambil 2 bagian dari 6 bagian tersebut. Dapat kita tuliskan menjadi 2/6. Kemudian pizza yang kedua Bapak ambil 1 bagian dari ketiga bagian pizza tersebut. Dapat kita tuliskan menjadi 1/3. Nah, kenapa ini disebut pecahan senilai anak Bapak? Nah, nanti Bapak akan jelaskan di sini. Nah, ini pizza pertama tadi ya. Nah, dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian pizza yang kedua kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, dapat kita tuliskan menjadi pizza pertama 2/3 dan pizza yang kedua yaitu 1/3. Kenapa demikian? Karena 2 potong pizza pertama itu sama besarnya dengan 1 potong pizza kedua. Nah, ini 1 potong pizza kedua. Padahal ini sama ini dengan ini sama ini kan sama. Cuman di pizza pertama potongan ini dibagi menjadi 2 macam, 2 bagian ya. Kalau ini dibagi menjadi 1 bagian saja, jadi sama intinya ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 2/6 itu sama dengan 1/3 ya. Di nilainya sama. Nah, sekarang kita bahas yang menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan senilai yang lebih kecil. Nah, dirubah menjadi lebih kecil. Ada pecahan yang lebih besar, kemudian disederhanakan menjadi yang lebih kecil nilainya ya. Nah, contohnya, ini Bapak mempunyai soal 8/16. Kita sederhanakan. Kalau kita menyederhanakan pecahan seperti ini, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, contohnya di sini. Kalau atas Bapak bagi menjadi 2, bawah juga Bapak menjadi 2. Kalau 8 ini Bapak dibagi 2, 16 juga dibagi 2. Hasilnya berapa anak Bapak? 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Kemudian 16 dibagi 2 menjadi 8. Nah, ini kan masih belum sederhana. Kita sederhanakan, yaitu 4 dibagi 2 lagi. Nah, berapa? Kemudian 8 dibagi 2 lagi. Nah, sama ya anak Bapak ya. Nah, kemudian dapat 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Kemudian 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Oh, masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2 lagi ya. 2 dibagi 2, kemudian 4 dibagi 2. Sama ya baginya. Nah, kemudian dapat hasilnya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil yang paling sederhana karena tidak bisa dibagi lagi. Nah, coba kita bayangkan Pak, 1 dibagi 2, oh nggak bisa ya, bawah juga nggak bisa. Kemudian kalau 1 dibagi 1 hasilnya sama anak Bapak, berarti 1/2 masih tetap sama. Jadi yang paling sederhana dari 8/16 yaitu sama dengan 1/2 ya. Pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Nah, ini sama, semua dibagi dengan 2. Tidak hanya dibagi dengan 2 ya anak Bapak, bisa dibagi dengan 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Sesuai dengan
angkanya itu bisa dibagi atau tidak dengan nilai atau angka yang sama ya. Oke, kita sampai di sini kita simpulkan mata pelajaran atau video pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Kemudian pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Tadi ada 8/16 sama dengan nilainya 1/2, atau dengan 2/6 sama dengan 1/3, itu nilainya sama ya. Kemudian menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan senilai yang lebih kecil. Nah, seperti yang Bapak contohkan tadi di depan. Oke. Nah, demikian media pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Semoga penjelasan Bapak di video pembelajaran kali ini anak-anak di rumah bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang sudah Bapak jelaskan. Pesan Bapak di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga diri, karena di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa menyangka-nyangka apakah di sekeliling kita tidak ada virus atau di luar tidak ada virus. Jadi anak-anak tetap di rumah, jaga kesehatan, stay at home ya. Terima kasih, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semangat pagi, Namo Buddhaya.